Nah, hari ini kita bakal belajar jadi arsitek buat hidup kita sendiri. Kita akan siapkan cetak biru baru untuk membangun semuanya dari nol. Coba deh renungin pertanyaan ini baik-baik. Mungkin kedengarannya agak dalam ya, tapi ini penting banget. Seringkali kita tuh kejebak ngejalanin hari yang sama. Rutinitas yang itu lagi, kayak lagi nonton film yang diputar ulang terus-terusan. Itu bukan hidup, itu cuma pengulangan. Kalau siklus tadi kedengaran familiar banget buat kamu, anggap aja ini alarm. Alarm buat berhenti jadi penumpang dan mulai ambil alih kemudi. Ini waktunya kita berhenti cuma ngerespon apa yang dilempar kehidupan dan mulai ngerancang takdir kita sendiri. Perubahan besar itu nggak dimulai dengan lompatan raksasa loh, tapi dimulai dengan satu langkah sederhana, berhenti sejenak. Ya, beneran, berhenti di tengah kesibukan, coba ngaca, dan lihat dengan jujur apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Sebelum kita bisa ngebangun gedung impian, kita harus berani dulu periksa fondasi yang ada sekarang. Dan ini butuh keberanian buat ngelihat apa aja yang retak, ngakuin kelemahan, dan terima semuanya dengan jujur sejujur-jujurnya. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal jadi batu pertama buat fondasi baru kamu. Setiap jawaban jujur itu kayak potongan puzzle kebenaran yang bakal nuntun kamu keluar dari kebingungan. Logikanya sederhana aja kan? Sama kayak mau bangun rumah. Kamu nggak bisa bangun struktur baru di atas puing-puing bangunan lama. Jadi langkah selanjutnya adalah bersih-bersih. Kita singkirin semua yang jadi beban dan udah nggak ada gunanya lagi buat hidup kita. Dan bersih-bersihnya ini ada di 3 area penting, fisik, digital, dan mental. Waktu kamu ngerapiin semua ini, kamu tuh bukan cuma buang barang lama. Kamu sebenarnya lagi sengaja bikin ruang kosong, biar energi baru, kesempatan baru, dan versi dirimu yang lebih baik bisa masuk dan tumbuh. Oke, fondasinya udah bersih. Sekarang, waktunya kita keluarin alat-alat arsiteknya. Kita akan ubah mimpi-mimpi yang masih ngawang-ngawang itu jadi sebuah cetak biru, sebuah rencana yang jelas dan bisa diwujudkan. Ini nih, beda krusial antara seorang pemimpi sama seorang pembangun. Pemimpi fokusnya ke hasil akhir, sementara arsitek atau si pembangun fokusnya ke setiap langkah kecil yang harus diambil buat nyampe ke sana. Jadi, fokus ke proses yang bisa kamu kendalikan, nanti hasilnya bakal ngikutin sendiri. Entah itu ke arah kesehatan yang lebih baik, pengetahuan yang lebih luas, atau mungkin kedamaian batin yang lebih dalam. Yang penting, tentukan dulu arahnya mau kemana, harus jelas. Tembok perubahan yang kokoh itu nggak dibangun dalam semalam. Tembok itu dibangun bata demi bata, hari demi hari. Kekuatan yang sebenarnya itu ada di tindakan-tindakan kecil yang dilakuin secara konsisten terus-menerus. Dengerin deh, ngerapiin tempat tidur pas bangun pagi itu bukan sekedar biar rapi. Itu kayak bikin janji kecil sama diri sendiri. Kamu memulai hari dengan satu kemenangan. Satu bukti nyata kalau kamu bisa menyelesaikan apa yang kamu mulai. Efek dominonya bisa mengubah mood seharian loh. Setiap 15 menit kamu belajar, setiap 10 halaman buku yang kamu baca, setiap jurnal yang kamu tulis, itu semua adalah suara yang kamu berikan untuk versi dirimu di masa depan. Ini bukan cuma soal nyelesain tugas, tapi soal menjadi orang yang melakukan hal-hal itu. Oke, fondasi udah siap. Bata pertama udah diletakkan. Sekarang, kita ambil beberapa alat canggih yang bisa bantu mempercepat pembangunan realitas baru kita. Ini fakta yang menarik banget. Kemungkinan kamu mencapai tujuan itu bisa meningkat sampai 42% cuma dengan menuliskannya. Kok bisa? Karena pas kamu nulis, keinginan yang ada di kepala itu berubah jadi komitmen nyata di dunia fisik. Ada konsep namanya eat the frog. Artinya gini, kalau kamu harus nelen kodok, mending lakuin pagi-pagi banget. Jadi, selesaikan tugasmu yang paling berat dan paling malesin di awal hari. Sisanya, dijamin bakal kerasa jauh lebih enteng dan produktif. Nah, ini dia puncaknya. Setelah bangunannya jadi, kamu harus belajar buat benar-benar tinggal di dalamnya. Ini bukan lagi soal mengerjakan sesuatu, tapi soal menjadi seseorang. Menyelaraskan siapa diri kamu dengan hidup yang udah susah payah kamu bangun. Setiap kali kamu ngerapiin tempat tidur, setiap kali kamu makan kodok itu, kamu lagi ngasih suara buat identitas barumu. Kamu bukan lagi orang yang pasif berharap ada perubahan, tapi kamu adalah perwujudan dari perubahan itu sendiri. Dan pada akhirnya, inilah transformasi sejati itu. Kamu nggak lagi hidup berdasarkan desain orang lain atau karena kebetulan, tapi hidup dengan sengaja, secara otentik, sebagai mahakarya yang kamu rancang sendiri. Jadi, sekarang cetak birunya udah ada di tanganmu. Pena dan penggarisnya juga milikmu. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi apa yang akan kamu bangun. Yuk, mulai hari ini.